korban pun dipotong nih di bagian perut ke atas dan juga bagian paha, terus kemudian ditarik deh tuh. Jadi bisa ditebak apa yang tertinggal di bawah pohon itu? Yang tertinggal adalah... Halo, welcome back to my channel, nama gue Yani. Makasih yang udah mampir, tapi jangan cuma mampir. Tonton video ini sampai selesai, oke? Oke, langsung aja ya. Hari ini gue mau bahas horor lagi nih. Ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata. Jadi ada sebuah tragedi yang terjadi di air terjun datar lebar di Provinsi Bengkulu. Ceritanya tuh tragis banget deh. Jadi sampai sekarang tuh menimbulkan cerita-cerita mistis nih di air terjun ini. Seperti apa kisahnya? Sebelum gue mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu ya channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi pada tahun 2002 ada beberapa anak SMA kelas 2 ya usianya kira-kira baru 18 tahunan lah. Jadi momennya anak SMA ini tuh baru selesai ujian ya. Nah biasanya tuh kalau habis selesai ujian tuh anak SMA tuh kayak ada jeda sebelum libur tuh ada kelas meeting kan. Yang anak 90-an pasti tahu dari rutinitas ini. Tapi gue gak tahu juga sih sampai sekarang masih ada gak sih rutinitas kayak gini. Nah abis kelas meeting itu pasti dilanjutin dengan acara libur sekolah, libur panjang gitu. Anak-anak SMA ini tuh merencanakan kayak pengen merencanakan liburan gitu. Tapi mereka tuh pengennya yang agak beda. Liburannya itu mereka tuh mau nyari kayak tempat yang bisa buat camping. Biasa deh memang anak-anak umur segitu kan emang lagi penasaran-penasarannya ya sama hal-hal yang berbau alam lah. Apalagi nih cowok-cowok kan. Nah ditemukanlah ada satu tempat nih yang namanya air terjun datar lebar di Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Jadi air terjun ini tuh kayak semacam surganya lah bagi para pecinta alam di Bengkulu dan sekitarnya. Karena perjalanan ke air terjun ini tuh nggak perlu pendakian yang ekstrim dan panjang gitu. Kalau berangkat dari kota Bengkulu ke daerah Taba Penanjung ini tuh memerlukan waktu hanya sekitar 1 jam. Kemudian perjalanan menuju air terjunnya itu memakan waktu ya kurang lebih 2 jam perjalanan. Jadi bagi para pendaki pemula tuh ya areanya masih terjangkau lah. Nah fast forward beberapa anak SMA dan ada nih satu anak SMA yang sudah lumayan sering melakukan pendakian, kita sebut aja namanya Tono ya. Tono dan teman-temannya ini akhirnya sepakat untuk melakukan pendakian ke air terjun datar lebar ini. Nah, pada hari Sabtu siang, Tono dan teman-temannya ini tuh janjian ngumpul di sekolah mereka. Kemudian sama-sama berangkat menuju area air terjun datar lebar. Nah, mereka ini akhirnya sampai ke air terjun ini tuh sebelum maghrib lah, sekitar jam 5 atau jam 6-an. Selama proses perjalanan menuju air terjun datar lebar ini tuh, mereka diterjang dengan hujan yang sangat lebat. Akhirnya hujan pun berhenti nih sekitar pukul 9 malam. Nah, pada saat mau mendirikan tenda, ada salah satu temennya Tono nih yang bisa dibilang ya punya pengalaman pendakian dan perkempingan yang lumayan profesional lah. Dan punya pengalaman yang lebih banyak gitu tentang ya kegiatan-kegiatan pecinta alam. Temannya ini tuh bilang nih ke Tono kayak gini, "Ton, jangan bikin tenda di situ. Tadi di situ habis ada ranting jatuh." Nah, karena ada saran dari orang yang berpengalaman nih, makanya Tono dan teman-temannya ini akhirnya memutuskan untuk pindah nih lokasi untuk mendirikan tendanya. Tono dan teman-temannya akhirnya membongkar nih tendanya dan pindah ke lokasi yang nggak jauh sih dari situ. Jadi kayak cuma geser beberapa meter aja. Akhirnya sekitar jam 9 malam lewat nih, Tono dan teman-temannya selesai nih mendirikan tenda. Nah, habis itu ada rekan-rekan yang baru datang nih dari SMA lain. Kita sebut aja mereka ini dari SMA 400 ya, yang mau berkemah juga di area air terjun datar lebar ini. Mereka ini melakukan pendakian dan baru tiba di situ pada jam 10 malam. Pas sampai mereka ini tuh langsung menyapa dan saling berkenalan. Ya selayaknya para pecinta alam lah ya, mereka kan hal yang wajar lah saling berkenalan di tempat perkemahan. Tiba-tiba aja nih mereka tuh mendirikan tenda di tempat pertama yang tadi Tono mau mendirikan tenda. Yang tadi dibilangin tuh Tono nggak boleh bangun tenda di situ. Nah mereka tuh justru malah bangun tenda di situ. Karena ya sesama pecinta alam yang peduli ya, mereka ini saling ngingetin nih. Si Tono bilang jangan mendirikan tenda di situ. Terus mereka jawab, "Loh, kenapa?" Tono jawab lagi, "Kita tadi habis ketimpa ranting di situ." Tapi ternyata rekan-rekan dari SMA 400 ini mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Tono dan teman-temannya.
Terus mereka jawab nih, itu kan kalian aja yang ketimpa, insya Allah habis ini nggak apa-apa kok. Udah tuh, akhirnya mereka pun mendirikan tenda nih di situ. Nah, karena hujan udah reda, para peserta kemah tuh udah pada keluar dari tendanya. Jadi malam itu tuh ada lumayan banyak lah rombongan yang camping nih di area perkemahan air terjun datar lebar ini. Ya seperti biasa lah orang kalau lagi camping ya, selanjutnya mereka tuh kayak melakukan aktivitas seperti menyalakan api unggun, kemudian ya mulai gitar-gitaran sambil nyanyi-nyanyi, mulai saling menyapa juga nih antara tenda satu dengan tenda yang lain ya, sambil bersenda gurau lah. Udah tuh sampai akhirnya tiba pukul jam 12 malam. Aktivitas tuh udah mulai berkurang, mulai banyak orang yang masuk tenda dan mulai mematikan lampu tenda mereka untuk istirahat. Tapi Tono nih kayak mendengar nih sayup-sayup dari tenda teman-teman dari SMA 400 tadi ini. Karena jarak tendanya si Tono ini tuh kan deket ya sama tendanya rekan-rekan dari SMA 400 ini. Jadi kayak sayup-sayup terdengar tuh mereka kayak lagi bahas tentang tugas jaga piket malam ini. Sayup-sayup nih terdengar nih salah satu rekan SMA 400 ini tuh bilang gini, ngapain lo tidur? Namanya kita camping tuh ya kita begadang. Kalau lu mau tidur, mendingan lu nggak usah camping, lu di rumah aja. Tapi ya udah, akhirnya kan mereka tuh kan satu tenda berlima ya. Jadi ada 3 orang yang tidur dan 2 orang yang ditugasin untuk jaga piket malam. Udah tuh, nah akhirnya lampu-lampu di semua tenda pun udah pada mulai mati nih. Yang di dalam tenda juga udah pada tidur, tinggal para petugas piket aja nih yang masih bangun dan jaga di luar tenda. Nah kebetulan juga dari SMA si Tono ini pada malam itu yang tugas jaga piket adalah si Tono. Hingga akhirnya pada sekitar jam 4 pagi, mereka ini dikejutkan dengan adanya pohon tumbang. Bahkan saking terkejutnya itu, semua orang yang ada di bumi perkemahan datar lebar itu tuh bangun semua. Jadi kronologi kejadiannya itu kan jam 4 pagi. Posisinya masih gelap dong jam segitu. Terdengar nih bunyi dentuman nih beberapa kali. Dem, 3 kali dentumannya. Semua orang keluar tenda, semua orang bertanya, ada apa ini, ada apa? Suara apa itu tadi? Jadi ternyata ada satu pohon nih yang ukurannya kira-kira sekitar 20 kali badan manusia dewasa. Bayangin tuh, berarti tuh pohon gede banget kan? Pohon itu jatuh dari tebing cadas, jadi kayak tebing di sekitar area lokasi air terjun datar lebar itu. Ingat kan, karena mereka tadi tuh diguyur hujan yang sangat lebat, dan intensitasnya tuh juga lumayan lama. Jadi mungkin membuat tanah yang ada di sekitar tebing itu tuh rapuh. Hingga akhirnya menyebabkan pohon itu tumbang dan menimpa tenda yang tadi sudah diingatkan jangan bangun tenda di situ. Ya benar, menimpa tenda dari rekan-rekan SMA 400. Seketika lokasi langsung ramai dan ditemukan tenda yang sudah tertimpa oleh pohon. Yang paling seramnya adalah pohon itu menimpa tepat di atas 2 orang yang tadi tidur di dalam tenda itu, dari 3 orang di dalamnya. Dan 2 orang yang tadi ditugasin jaga piket malam itu selamat dari kejadian tragis itu. Yang 1 orang lagi di dalam tenda itu kan di dalam ada 3 orang ya. Nah yang 1 orang lagi tuh sempat menyelamatkan diri keluar dari tenda. Karena 1 orang ini tuh posisi tidurnya tuh agak melintang gitu, nggak searah sama 2 orang yang ketimpa pohon ini. Namun sebenarnya 1 orang ini tuh juga sempat tertimpa oleh ranting pohonnya. Nah yang 2 orang ini itu langsung meninggal di tempat dengan kondisi ada ngilu nih nyeritainnya. Jadi yang 1 itu tertimpa tepat di atas perut hingga menyebabkan perutnya itu pecah. Dan yang 1 lagi menimpa pada bagian kepala. Jadi kepalanya itu setengah udah hancur ketimpa pohon. Udah nggak karuan deh kondisi korban pada waktu itu. Ditambah lagi pohon yang menimpa mereka itu masuk ke dalam tanah. Jadi kayak tertancap gitu ke dalam tanah sedalam 1 jengkal. Pada waktu itu semua orang panik. Pecah beberapa teriakan histeris yang melihat kondisi korban. Mereka ini tuh nggak tahu korban itu harus diapain, karena mereka tidak ada yang punya pengalaman sebagai tim rescue. Karena pada dasarnya kebanyakan dari mereka itu adalah anak SMA yang lagi mau camping. That's it. Akhirnya ada yang inisiatif bilang, ayo turun, kita cari bantuan ke bawah. Pada saat itu diutuslah nih 1 orang nih yang dianggap memiliki kondisi fisik yang lumayan kuat
dan larinya tuh kenceng. Akhirnya turunlah tuh dia pada jam 4 pagi lebih sedikit lah, dan langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Taba Penanjung. Setelah dilapor, dia itu naik dengan beberapa polisi setempat dan sampai di TKP sekitar jam 6 pagi. Jadi proses naik turunnya itu ya 2 jam lah. Yang anehnya adalah polisi itu tidak membawa perlengkapan rescue pada saat tiba di TKP. Gila nggak? Padahal polisi itu udah dikasih tahu ada korban yang seperti itu gitu. Tapi datang ke lokasi malah tidak membawa peralatan apa-apa. Bahkan kamera aja tuh mereka nggak bawa, jadi mereka ya cuma bawa badan aja udah. Akhirnya polisi ini tuh pinjam nih kameranya Tono dan teman-temannya. Nah di sini polisi foto TKP tuh. Habis itu mereka mulai mikir nih gimana caranya mengevakuasi korban ini. Karena polisi kan tidak membawa gergaji mesin untuk memotong kayunya, tidak ada yang kuat untuk mengangkat kayunya karena pohonnya tuh besar banget dan apalagi dalam kondisi tertancap lagi ke tanah. Akhirnya apa? Korbanlah yang mereka potong. Bukan pohonnya yang mereka potong, tapi korbannya yang mereka potong. Korban yang satu karena hanya pada bagian setengah kepala aja yang tertimpa, jadi mudah nih untuk dievakuasi, jadi cuma tinggal ditarik aja. Sedangkan korban yang satunya kan ketimpa ya tepat di perutnya. Akhirnya nggak ada pilihan lain, korban pun dipotong nih di bagian perut ke atas dan juga bagian paha, terus kemudian ditarik deh tuh. Jadi bisa ditebak apa yang tertinggal di bawah pohon itu? Yang tertinggal adalah seluruh isi perut korban dan tulang rusuk korban. Merinding. Jadi evakuasinya habis itu karena tadi gue bilang polisi tuh ke TKP nggak bawa apa-apa ya. Akhirnya korban ini tuh dimasukkan ke dalam tenda milik Tono dan juga kawan-kawan karena lokasi tenda mereka tuh yang paling dekat dengan lokasi tenda korban. Terus kemudian korban digulung di tenda itu, kemudian ditandu dan dibawa turun. Nah satu korban lagi yang tadi posisi tidurnya tuh agak melintang, yang sempat nyelamatin diri keluar dari tenda, dia pun akhirnya meninggal nih di pangkuan temannya sendiri. Sebelum meninggal dia ini sempat bilang, saya haus, tolong ambilkan air. Sesaat setelah dia minum, akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pas dilihat kondisi tubuh korban ini nih, di bagian belakang lehernya ini tuh kayak ada bekas membiru. Mungkin ranting pohon tadi itu jatuh tepat menimpa lehernya. Tono dan teman-temannya itu berasumsi kalau korban ini itu mengalami patah leher. Dia pun meninggal nih di pangkuan temannya dan teman yang memangku itu sempat stres. Beberapa saat kemudian area bumi perkemahan itu langsung kosong karena instruksi dari Kapolsek adalah semua disuruh bubar dan semua disuruh turun, dan turunlah mereka semua termasuk Tono dan juga teman-temannya. Namun kamera dari Tono ini sempat disita dulu nih sama polisi karena ada foto-foto evakuasi korban tadi kan. Pada sekitar siang menjelang sore akhirnya Tono pun sampai nih di rumahnya. Nah, 3 hari kemudian nih ada organisasi yang bernama Sekber atau Sekretariat Bersama yang menaungi para pecinta alam. Mereka ini berinisiatif memberikan instruksi untuk ayo para teman-teman pecinta alam, pada malam ke-7 setelah hari kejadian kita mengadakan tahlilan. Bahkan hebatnya Sekber ini itu bisa mengumpulkan lagi orang-orang yang menjadi saksi di hari kejadian itu. Waktu itu ada sekitar 100 orang lebih lah. Mereka semua pun diundang nih untuk menghadiri acara tahlilan ini. Fast forward, akhirnya tiba nih malam ke-7 dari hari kejadian. Jadi di tahlilan malam ke-7 ini diharapkan itu mereka, para teman-teman korban, diharapkan bisa untuk mengikhlaskan teman-teman mereka yang sudah tiada. Apalagi terlebih lagi untuk teman-teman dari SMA 400. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menetralisir bumi perkemahan datar lebar ini supaya tidak ada lagi cerita-cerita mistis setelah adanya kejadian ini. Pada saat tahlilan ada sekitar hampir 120 orang yang hadir, dan mereka semua mendirikan kayak tenda terpal atau tenda taruh gitu di area dekat lokasi air terjun. Jadi nggak di dekat lokasi kejadian ya. Tono dan juga rekan-rekan yang lain itu yang berjumlah 120 orang ini sampai di bumi perkemahan datar lebar sekitar jam 6 sore. Mereka pun nih siap-siap, akhirnya setelah Isya mereka mulai melakukan tahlilan. Tahlilan pun berjalan lancar nih pada malam itu. Semua peserta tahlilan itu secara khusyuk mendoakan dan juga membacakan Yasin nih untuk para korban.
Selesai tahlil, mereka pun nih cerita-cerita nih ya, ngobrol-ngobrol bareng lah. Hingga akhirnya pada jam 12 malam, seingat dan sepenglihatan Tono dan juga kawan-kawannya itu, mulai dari maghrib sampai acara tahlilan itu selesai, waktu itu tidak ada lagi nih pendaki yang datang dan tidak ada lagi tenda yang berdiri selain tenda terpal mereka itu. Tapi entah kenapa pada tepat pukul 12 malam, hampir seluruh peserta tahlilan itu, mata mereka semua langsung tertuju pada lokasi kejadian. Dan apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat itu tenda milik korban itu berdiri tepat di lokasi kejadian. Padahal tadi mereka semua tuh sama-sama tahu bahwa nggak ada lagi tenda yang berdiri selain tenda mereka. Tapi kok itu bisa ada tenda itu gitu, dan berdirinya tuh tendanya pas banget di lokasi kejadian. Nah, kenapa semua orang bisa lihat? Karena ya posisi malam hari di bumi perkemahan itu kan gelap gulita ya, dan tiba-tiba ada satu tenda yang berdiri dengan lampu yang menyala di dalamnya. Pasti kan ya langsung jadi pusat perhatian. Bisa kebayang gak guys? Nih ada tenda nih, terus ada lampu nih yang menyala dari dalam tenda dalam kondisi yang gelap gulita. Ya tentu aja semua orang pasti kan kelihatan. Jadi kan yang terlihat tuh kayak seperti bayang-bayang wayang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di dalam tenda itu bayang-bayang wayangnya itu ada 3 orang. Semua orang pun bertanya-tanya nih pada malam itu, apakah 3 orang itu adalah mendiang korban? Tidak ada yang bisa menjawab, karena tidak ada satupun orang yang berani untuk mendekat ke arah tenda itu. Dan tidak ada satupun dari mereka yang membahas tentang yang mereka lihat pada malam itu. Keesokan harinya mereka semua pun kan turun nih, dan pada saat tiba di bawah barulah Tono dan juga yang lainnya nih berani untuk saling bercerita. Dan surprisingly lebih dari setengah dari mereka itu melihat kejadian atau penampakan yang sama. Nah, singkat cerita akhirnya acara selanjutnya adalah acara tahlilan 40 hari nih. Sekaligus memasang prasasti untuk mengenang para korban. Just info nih bahwa setelah kejadian tragedi itu, polisi ini tuh menutup area lokasi bumi perkemahan datar lebar itu dari segala aktivitas camping atau yang lainnya selama 40 hari. Kalian bisa tebak kalau nggak boleh ada aktivitas, terus tenda di hari ke-7 itu tuh tenda siapa? Aduh, merinding. Jadi setelah mendapat izin, akhirnya Tono dan juga teman-temannya ini pun datang nih ke area lokasi bumi perkemahan datar lebar itu, dan kemudian membangun lagi nih tenda tarup untuk acara tahlilan 40 hariannya. Bisa dipastikan kalau pada malam itu hanya ada satu tenda yang berdiri, yaitu tenda milik Tono dan juga rekan-rekannya untuk acara tahlilan 40 harian itu. Tidak ada tenda lain lagi selain tenda mereka. Karena tadi kan tidak boleh ada aktivitas pendakian dan juga aktivitas camping yang lain. Nah, acara ini berjalan sama persis seperti tahlilan hari ke-7. Dan kemudian penampakan yang terjadi pada acara tahlil hari ke-7 itu terulang lagi di acara tahlil 40 hari ini. Tenda gaib itu terlihat lagi berdiri tepat sekali di atas lokasi kejadian. Jadi ini adalah kedua kalinya penampakan tenda gaib tersebut dengan tenda yang sama dan juga lokasi yang sama persis. Bedanya, aktivitas yang terjadi pada hari ke-40 lebih ekstrim dibanding hari ke-7, hingga membuat bulu kuduk lebih merinding lagi. Jadi bayangan 3 orang yang ada di dalam tenda itu kemudian keluar coy. Kemudian bayangan itu berdiri di depan pintu tenda dan menghadap ke arah Tono dan juga rekan-rekan. Dan semua mata langsung tertuju pada tenda itu. Karena 3 bayangan itu tiba-tiba melambaikan tangan ke arah Tono dan juga kawan-kawan. Wah, gila sih ini. Apakah ini sebuah ucapan terima kasih? Atau apakah ini sebuah ucapan selamat tinggal? Atau apakah sebuah sapaan nih dari 3 makhluk itu untuk menunjukkan bahwa saya ini ada di sini gitu.
tidak ada yang tahu sebenarnya apa pesan yang mau mereka sampaikan. Ya karena itu tadi Tono dan juga kawan-kawan itu tidak ada yang berani untuk mendekat. Ya iyalah. Oke, itu dia tadi tragedi dan juga kisah mistis yang terjadi di air terjun datar lebar. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sebenarnya masih ada lanjutan ceritanya sih. Waktu beberapa tahun setelahnya tuh si Tono tuh sempat balik lagi nih ke area lokasi kejadian. Kalau video ini sampai 500 likes dan banyak viewsnya nih, nanti bakal gue lanjutin deh part 2-nya. Makanya jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel ini. Oke? See you on my next video. Bye!